Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Grafik kasus narkoba di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, artinya dalam beberapa kasus nang sampai ke meja hijau, sampai putusan-putusan pengadilan pun lebih banyak hanya kurir narkoba nang diadili. Sedangkan aktor di belakang layar dari peredaran narkoba tersebut kada banyak terungkap, termasuk dengan bandar hingga pemasoknya serta asal-usul narkoba. Grafik kasus narkoba di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, artinya dalam beberapa kasus yang sampai ke meja hijau sampai putusan-putusan pengadilan pun lebih banyak hanya kurir narkoba yang diadili. Sedangkan aktor di belakang layar dari peredaran narkoba tersebut kada banyak terungkap, termasuk dengan bandar hingga pemasoknya serta asal-usul narkoba, karena kasusnya hanya sampai pada kurir narkoba. Ini diperlihatkan Ketua Harian DPP FKPWK, Dr. Andas Ahmad Murjani MKes SHMH, Wetakuni Prima TV di kantor DPP FKPWK di Kompleks Citra Lencang Ahmad Yani, Pak 7,8 Blok A7, nomor 2, Kelurahan Pengurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan, jelang tengah hari Kamis, 5 Juni 2025. Ahmad Murjani pun menyatakan rasa keprihatinannya pada Banua Kalimantan Selatan yang masih marak dengan persoalan narkoba, sehingga diharapkan keadilan yang sama di muka hukum harus betul-betul ditegakkan, terutama yang menyangkut dengan aparat penegak hukum. Jika mereka terlibat, maka harus dilakukan tindakan hingga tuntas. Aparat penegak hukum yang terlibat kasus-kasus narkoba, apakah dari kejaksaan, apakah dari kepolisian, apakah dari angkatan udara, apakah dari angkatan laut, apakah dari angkatan darat, semua aparat penegak hukum itu harus betul-betul dilakukan tentang tindakan-tindakan tuntas, harus dituntaskan persoalan-persoalan itu. Jangan berhenti pada satu persoalan yang tidak jelas gitu ya. Nah, jadi kalau di sipil, termasuk kurir dan sebagainya, ini dituntaskan banyak sekali. Seperti yang saya singgung tadi, kurir-kurir yang sangat banyak sekali. Padahal kurir-kurir itu dia kan hanya sebagai mengambil keuntungan sedikit saja, mengantarkan barang-barangnya ke pembeli dan sebagainya. Tapi di belakang layar, aktor-aktor seperti bandarnya itu tidak tersentuh. Jadi seperti gunung es saja yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ahmad Murjani berharap ke depan adanya skenario pengawasan yang betul-betul terhadap siapapun yang melakukan atau pelaku baik pengedar atau pemakai narkoba harus dituntaskan. Jadi ini persoalan pengawasannya yang sangat-sangat lemah sekali. Apakah pengawasannya itu dilemahkan atau memang lemah? Ini yang jadi pertanyaan yang sangat besar sekali. Jadi kita berharap bahwa tanpa ada pengawasan yang betul-betul profesional dalam hal ini, maka kasus narkoba di Kalimantan Selatan tidak akan tuntas sampai kapanpun. Ketua Umum DPP FKPWK Rahmat Fadila SH menyatakan permasalahan narkoba yang diduga melibatkan oknum penegak aparat hukum di Hulu Sungai Tengah menjadi viral dan tengah menjadi sorotan seberatan pihak. Keterlibatan oknum ini dapat dilakukan investigasi untuk mengetahui asal dari narkoba serta lawasnya mereka menggunakan barang haram tersebut, karena penyidik lebih mudah dalam mengungkap permasalahan ini. Saya rasa kan penyidik itu kan lebih mudah untuk mengungkap. Tidak mungkin mereka itu dapat dari mana kan itu, Pak. Minimal mereka sudah ada komunikasi dengan pihak pengedar. Apalagi kota Barabai kan lebih mudah untuk dilakukan penyelidikan. Jadi dalam hal ini saya rasa, apalagi keterlibatan dalam anggota ini ya, masyarakat umum aja bawa barang sekian gram, prosesnya kan kita bayangkan aja saat ini prosesnya sesuai aturan. Nah, saya rasa supaya ada rasa keadilan juga terhadap polisi yang 6 orang ini sesuai aturan juga, dan mereka minimal kan, karena yang berbuatnya adalah APH, aparat penegak hukum, saya rasa itu 2 kali lipat dari orang masyarakat sipil. Karena mereka harus memberikan contoh, tidak boleh melanggar suatu aturan atau hukum, ternyata mereka yang berbuat. Nah, itulah yang sekarang menjadi menjamurnya bandar-bandar kecil, kurir-kurir. Karena apa? Mungkin ya tidak mungkin suatu usaha di bidang itu kalau tidak ada
minimal lah mereka dengan suatu oknum-oknum yang main mata. Rahmat Fadilah menambahkan, dalam memberantas peredaran narkoba ini harus kada pandang bulu, namun harus ditelusuri hingga sampai ke akar-akarnya, termasuk pula peredaran obat-obatan ilegal yang mulai menjamur di Banjarmasin. Sekarang di Banjarmasin juga kan peredaran jinet. Jinet di Banjarmasin ini sudah menjamur. Saya rasa aparat tuh nggak mungkin nggak tahu tempatnya. Ya, mereka tahu tempat-tempatnya. Mungkin gimana cara teknik mereka untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi jangan sampai menggunakan cepuk korban-korban aja. Jadi buat apa ditangkap dari pihak yang cuma beli 1 keping 2 keping, di sisi lain si penjual didiamkan. Ya itu nanti ya, jadi acuan lah, dan masyarakat bisa menilai sendiri nanti. Jadi saya rasa untuk aparat kalau tindak tegas sesuai dengan arahan kemarin Kapolda, dia ada bikin statement di salah satu media akan menuntaskan kasus yang ada di Hulu Sungai Tengah. Saya rasa saya sangat mendukung itu. Jadi kita apresiasi dengan Kapolda Kalsel atas tindakan saat ini terhadap pelaku pengguna narkoba di lingkungan anggota Polri. Rahmat Fadilah menyatakan apresiasinya pada aparat penegak hukum yang sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga dalam melakukan berbagai aktivitas.